Halo teman-teman Pendawa TV, kembali lagi bertemu dengan kami bersama saya Raihan dan Amelia dalam program Inframe, informasi penting dan menarik. Nah, jadi dalam program Inframe kali ini kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Kali ini kita mau bahas berita utamanya nih ya. Ditemukan virus baru di Cina. Virus apa tuh namanya? Oke. Virus HMPV yang belakangan ini menjadi perhatian utama di Cina. Sebenarnya sudah ada lama loh di Indonesia. Oke, tapi dari semua kasus yang terdeteksi di tanah air, ini ngelibatin anak-anak ya. Tapi masyarakat juga dihimbau tuh untuk nggak perlu khawatir yang berlebihan. Karena Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi ini tuh udah negasin bahwasannya si HMPV ini bukan virus baru dan nggak ngebawa ancaman serius tuh. Iya, dan Pak Budi juga menekankan bahwa HMPV ini berbeda dengan COVID-19. Virus ini sudah lama dikenal dan mirip dengan flu, serta menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh sejak lama. Oh, dia berbeda ya dengan COVID-19 nih ya, yang baru muncul tuh beberapa tahun lalu kalau si COVID tuh. Tapi kalau si HMPV ini dia emang udah ada tuh sejak tahun 2001 dan dia emang menyebar ke seluruh dunia. Tapi selama ini tuh nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Benar, dan terkait pemberitaan lonjakan kasus HMPV di Cina, Pak Budi sendiri sudah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat. Bahkan pemerintah Cina dan WHO telah mengkonfirmasi bahwa lonjakan itu bukan dari virus HMPV, melainkan dari virus flu tipe H1N1. Tapi serem juga ya kalau si HMPV ini ternyata dia menempatin posisi ketiga dalam prevalensi kasus di Cina loh. Nah, mereka itu udah meriksa datanya. Yang meningkatkan di Cina itu bukan HMPV, melainkan H1N1. Jadi berita tersebut itu nggak benar sih kata Pak Budi. Tapi bukannya H1N1 itu virus dari flu babi? Iya, dulu emang ya waktu-waktu kita kecil dulu ya kita emang sering dengar ya Iya. nama kasus itu ya H1N1 itu ya. Nah, kira-kira Mbak kalau kita ngebahas tentang gejala dan pencegahan HMPV itu, coba Mbak. Oke, nah penyebabnya itu infeksi saluran pernafasan. Mirip seperti flu, batuk, demam, dan sesak napas. Tapi sebagian besar penderitanya akan sembuh dalam 2 hingga 5 hari tanpa perawatan khusus. Berarti kayak sakit-sakit orang Biasa pada aja ya. umumnya Iya, aja ya. benar. Dan dia nih biasanya tuh kelompoknya itu yang rentan itu kayak anak-anak, orang lanjut usia, atau yang orang-orang yang kekebalan tubuhnya itu kurang ya biasanya ya. Kayak telinga yang parah atau apa gitu. Iya, dan seperti gejala utamanya kan juga seperti batuk, hidung tersumbat, pilek, demam, muntah, diare, dan sakit tenggorokan. Tapi kalau menurut saya nih, berarti kita ini diingatkan lagi untuk pentingnya menjaga kesehatan. Nah, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya dari virus tersebut ya. Iya, dan kalau kita mengalami ciri-ciri seperti itu, ya lebih baik kita segera ke dokter daripada sebelum semakin parah kan. Oke, jadi informasi selanjutnya apa nih? Informasi selanjutnya, Pak Prabowo ikut merayakan ulang tahun kita. Wih, luar biasa Pak Prabowo nih loh. Benar. Dia ini mulai dari tahun 2025 ya. Presiden Prabowo ini dia ngasih hadiah istimewa nih bagi masyarakat yang berulang tahun. Berupa layanan kesehatan atau medical check-up gratis. Benar. Dan ternyata ini itu inisiatif pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Dengan memanfaatkan anggaran APBN sebesar 3,2 triliun. Wah, sangat luar biasa. Ini anggaran yang sangat besar loh untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, ternyata program ini tuh dirancang oleh Pak Prabowo untuk ngedorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya. Benar. Jadi, mendeteksi berbagai penyakit nih sejak dini, serta mengurangi potensi kecacatan dan angka kematian. Pemeriksaan yang disediakan bukan sekedar cek tekanan darah. Nah, kalau yang biasa beredar di masyarakat nih, ya kan, berupa cek kesehatan gratis itu kan biasanya yang umum itu cek kesehatan tuh gula darah ya. Iya, cuman
cek dasar, gula darah. Pemeriksaan tensi ya, tekanan darah ya. Benar. Nah, ternyata sekarang ini sudah mencangkup pemeriksaan dasar 14 jenis penyakit. Nah, ini keren nih Pak Presiden kita nih. Dia udah nyakup pemeriksaan dasar aja untuk 14 penyakit, bukan yang kayak dulu lagi tuh. Nah, dan wanita akan mendapatkan layanan khusus untuk mendeteksi penyakit yang umum dialami, seperti kanker payudara dan kanker serviks. Apalagi kita tahu kan bahwa penyakit itu terbilang lumayan mahal jika kita sudah mengalaminya. Benar. Dan para perempuan ini lebih tidak menyadarinya kalau misalkan terkena penyakit itu. Iya, umumnya sih begitu ya. Perempuan ini kan nggak sadar nih kalau kena penyakit-penyakit kayak begitu Iya. ya. Kita kan kalau terkena suatu penyakit, kita pasti menganggapnya ini penyakitnya sepele, tapi ternyata serius. Iya. Ternyata serius loh Nggak, kasus-kasus kayak begitu. Iya benar, nggak kita langsung cek itu fatal ya. Nah, kanker serviks dan kanker payudara itu penyakit umum ya, biasa buat perempuan ya. Iya, Banyak benar. dialami para wanita itu ya. Benar-benar. Nah, untuk program ini pemerintah kerjasama sama puskesmas di berbagai wilayah. Nah, bagi masyarakat yang berulang tahun, cukup datang ke puskesmas dengan membawa KTP serta bukti identitas dan tanggal lahirnya. Keren loh. Zaman sekarang perobatan itu nggak dipersulit lagi loh. Melalui KTP saja. Cukup KTP Benar. doang ini zaman KTP. sekarang. Nah, setelah data diverifikasi oleh petugas, peserta dapat langsung mengikuti proses pemeriksaan kesehatan. Dengan kemudahan akses ini diharapkan masyarakat lebih penting dan peduli terhadap kesehatannya dan memanfaatkan layanan tersebut. Nah tuh, dengar tuh, untuk masyarakat Indonesia tuh, kita ini udah dikasih pengobatan gratis zaman sekarang. Tapi penting juga untuk kita tuh selalu menjaga kesehatan. Tetap waspada. Nah, kesehatan tuh kan lebih penting ya. Oke? Jadi untuk informasi yang berikutnya, kita punya informasi apa lagi nih? Informasi berikutnya datang dari dunia sepak bola tanah air. Pencinta sepak bola tolak Patrick jadi pengganti Sintayong. Tapi kenapa ditolak ya? Padahal kan si Patrick Kluivert ini, dia tuh punya karir di dunia sepak bola itu cukup bagus loh. Bahkan dia tuh udah ngelatih, mantan pemain juga gitu. Nah, kita ngebahas si Patrick nih ya. Oke. Saya punya data-datanya nih. Oke, lanjut. Kita punya data-datanya nih. Jadi si Patrick ini lahir di Belanda 1 Juli 1976. Nah, si Patrick ini juga jadi salah satu tokoh untuk dunia sepak bola Belanda. Yang sekarang tuh dia aktif tuh sebagai pelatih, berprofesi sebagai pelatih nih sekarang si Patrick. Ya. Nah, karir kepelatihan ini dia tuh ngerintis sebagai asisten pelatih dulu di tim Alkmaar dan Nijmegen. Nah, saya kurang ini bacanya tuh ya, itu kan klub Belanda tuh. Ya. Nah, si Patrick juga pernah mengelola nih tim Jong 20 nih dan berhasil meraih gelar juara Liga Cadangan Wah, Nasional hebat juga Belanda loh. ya. Iya, hebat. Nah, makanya kita kan heran nih. Iya, kenapa nih penggemar pecinta menolak? sepak bola tanah air nih menolak kehadiran si Patrick nih. Nah, coba kita kulik lagi lebih dalam ya. Boleh kita Kita kulik lagi nih biar pecinta bola tanah air nih juga mengetahui biodata dia. mengetahui track record dia, sepak Ya, karirnya benar. seperti apa. Nah, jadi si Patrick ini dulu tuh pernah sukses loh sebagai asisten pelatih. Nah, dia tuh berhasil ngebawa tim nasional Belanda itu ngeraih peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil loh. Wah, keren banget ya. Bahkan Patrick ini juga mantan pemain dan pernah membela klub-klub besar. Iya, kayak apa itu? Barcelona, AC Milan, dan juga tim nasional Belanda. Nah, iya benar. Dan dia tuh dulunya tuh selama 6 musim tuh waktu dia di klub Barcelona tuh dulu tuh. Si Patrick tuh sama rekan duetnya, dia punya rekan duet tuh namanya si Rivaldo. Nah, mereka ini berhasil nih mengantarkan Barcelona meraih gelar juara La Liga Spanyol pada tahun 1999. Berarti beliau ini juga tidak terlalu buruk lah ya untuk menggantikan Sintayong. Nah, benar. Nah, ini secara keseluruhan nih Patrick berhasil mencatatkan 124 gol dari 249 penampilannya bersama Barcelona. Dan kabarnya Patrick juga dijadwalkan akan menduduki kursi pelatih kepala timnas mulai dari 12 Januari. Iya, 12 Januari 2025 ya. Mungkin kita tunggu kabar berikutnya.
Tapi masih sedikit membingungkan ya. Masih sedikit membingungkan dan Atau pengaruh dari pelatih lama masih sangat terikat kepada kita masyarakat ya. iya, pengaruh pelatih yang lama ya itu sangat membekas lah 5 tahun terakhir ini untuk kita. Oke, Mbak, semoga lah tim ini ya pecinta bola tanah air nih bisa mengerti dan bisa menerima ya kehadirannya si Patrick Kluivert nih ya. Ya, dan semoga pelatih baru ini akan membawa sepak bola kita menuju hal yang lebih baik lagi. Oke pemirsa Pendawa TV, mungkin sekian ya highlight dari informasi kita pada hari ini dengan saya Raihan dan Saya Amelia dari gedung Pendawa TV Jakarta.